Di tengah hamparan kawasan yang luas dan sawah yang membentang, Karawang memiliki Gunung Sanggabuana, penopang dan jantung kota Karawang. Tempat di mana langit bertemu tanah, di mana angin berbisik di antara pepohonan, dan air terjun yang mengalir jernih dari perut bumi. Namun, di balik keindahannya yang masih relatif sepi, tersimpan jejak yang tak seharusnya ada. Sekarang mau kemana? Kita mau ke Sanggabuana. Mana di situ? Di situ ya. Ya. Ngapain? Kita mau menjelajah hutan. Enggak, membuka jasa pembersih. Kita mau Di nomor lagi? jajan. Kita lagi jajan dulu guys di sini sebelum ke atas. Ya. Sebelum menjalankan misi besar. Misi? Besar. Misi besar. Apa misi apa? Misi menaklukkan Sanggabuana, membersihkan hutan. Oh iya, itu juga membersihkan hutan yang kita bakal menginap sehari di sini. Dalam rangka keikutsertaan menjaga kebersihan hutan yang ada di Karawang, tim dari Mountain Fan Adventure yang tergabung dalam beberapa orang dengan jumlah total 12 orang, juga termasuk Kang Takoy, salah satu pengusaha UMKM yang support kami, ikut membantu acara ini dan mengikuti acara Opsi Sampah Together. Acara ini diselenggarakan oleh Komunitas Alam Sanggabuana atau KAAS, juga berkolaborasi dengan perhutani dan pemerintahan setempat. Logistik untuk persiapan nanti malam di Gunung Sanggabuana. Mie yang akan dipilih? Mie yang akan dipilih untuk menu malam ini kita beli Indomie soto karena kita bawa saus sama pecai sawi atau kata lainnya itu terus kita beli pangsit yang ada di Bacaan. Mantap. Aduh. Minum. Beberapa logistik kami beli untuk kebutuhan makan kami di 30 menit sebelum sampai base camp Gunung Sanggabuana, atau jarak sekitar 1 km dari tempat kami singgah. Karena untuk kebutuhan makan berat kami, kita sepakat untuk pilih ransum untuk makan malam hari ini. Jadi di supermarket ini kami hanya membeli makanan ringan dan minuman atau kopi saja. Den, kenaon Den? Nyantai lah nungguan panasnya mereda Iya. Kamu mau yang persiapan sponsor kah itu? Oh iya, untuk acara ini asalnya cuma saya, Rido, dan Muhaimin Iskandar yang ikut sebagai perwakilan Mountain Fan Adventure, juga Kang Takoy. Beberapa kawan saya menanyakan perihal acara tersebut. Saya bilang, ya, kami ikut acara itu. Dingin Milu tadi itu Cara cebok. pokoknya menyatu dengan alam. Alhasil, 9 orang tambahan dari tim kami yang terdiri dari Denny, Fresia, Fahri, Rachel, Cindy, Hasbi, Yulis Tawafa, Bintang, dan juga Syarifah juga ikut terlibat dalam opsi sampah ini. Jadi untuk opsi sampah Sanggabuana ya, jadi dari tahun 2010-an juga udah dimulai. Dari sebelumnya
dikelola sama Perum Perhutani sama pemerintahan desa gitu ya. Sering dilakukan sama tim Paskorak dari zaman dulu juga. Bahkan ketika dikelola juga sering ada dari komunitas-komunitas kayak mahasiswa, sekolah banyak. Cuman untuk diagendakan langsung sama pengelola wisata baru kali ini. Ini baru pertama dilakukan oleh tim pengelola langsung, tidak dari luar. Kita yang mengundang peserta dari luar. Untuk rencana ke depan sih kita juga dari tim pengelola, karena baru-baru sekarang ya kita up di media sosial kayak TikTok, Instagram dan lain-lainnya gitu kan. Insya Allah kedepannya pasti banyak lagi kegiatan-kegiatan kayak penanaman pohon, terus kegiatan opsi kayak gini. Insya Allah kita agendakan setahun sekali pasti ada. Tapi untuk kegiatan pengelola kita rutin itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita selalu melakukan ya. Untuk pengamatan dari kami panitia agak lumayan parah ya, karena Sangga Buana itu dikenal sebagai wisata religi juga, bukan hanya pendakian. Kalau anak-anak pendaki udah pasti pada paham lah ya, karena di situ tuh emang religi, jadi banyak sejarah juga. Itu sih yang emang mereka benar-benar sangat tidak peduli dengan sampah. Setelah sampai base camp, kami langsung mengurus pendaftaran ulang untuk memastikan semuanya aman dan terkendali. Dan setelah semuanya beres perihal pendaftaran ulang dan konfirmasi dari panitia, langkah kami yang tadinya diam kini mulai berjalan. Beach. Sekarang jam 3.25. Oh ya, Iya, jadi salam teman-teman yang lain. satu kata Kenapa juga satu kata, lu aja belum review gimana treknya? ya udah treknya sih lumayan lah ya dibanding yang kemarin. Ini lebih Emang pada tahu? enggak pada tahu. Ya udah sih. Iya. Matras bawa. Gimana? Capek gak? Enggak. Ayo patah 2 kata katakan. Enggak easy ini mah. Di trek ini pos berapa? Belum. Gimana rasanya belum di pos? Easy. Gimana rasanya? Aduh belum main. Easy juga. Anjay, easy teh. Treknya mana sih? Aduh. Kalian habis dari mana nih? Dari puncak Puncak. Tadi berangkat jam jam 8. tektok. Oke. Kelas. Dari mana ini? Dari orang sini Orang sini. Berarti warlock ya? Warga lokal. Warga lokal. Naik apa ke sini? jalan kaki. Wih, gila kuat. Bekal bawa apa bekal? Bawa apa bekal? Bekal uang Uang berapa? Emang ada warung di ada pokoknya aman ya jajan ya? aman. Ini pakai dulu dong. kembali. Trek awal yang kami hadapi berupa bebatuan dan akar. Relatif aman untuk kamu-kamu yang baru mau mulai mendaki. Dari pos Simaksi menuju pos 1 jalurnya cukup landai. Hanya saja dengan ketinggian 1291 mdpl, tubuh kami harus bekerja lebih ekstra menghadapi panasnya cuaca kota Karawang. Sekarang ada di Gunung Sanggabuana. Gunung ini terletak di area 3 kabupaten, tapi puncaknya berada di Kabupaten Karawang. Syahdan, kami lanjut berjalan untuk efisiensi waktu dengan estimasi tiba di puncak Gunung Sanggabuana sekitar jam 5 atau 6 sore. Kontur tanah dan akar cukup terjal. Tanjakan yang menurut orang lain ini baru, selain tanjakan 2 jam, tanjakan Burahol lumayan cukup menyiksa kami di sepanjang jalur ini. Jalur ini seolah berkata kepada kita bahwa gunung ini memang di bawah 1500-an mdpl. Tapi treknya gak bisa kamu anggap sepele atau bahkan sangat gampang. Di awal saya bilang gunung ini relatif aman untuk kamu yang baru mulai mendaki. Setelah saya bertemu dengan jalur ini, saya berpikir kembali, kayaknya perkataan itu jadi tidak relatif menurut saya. Kalau misalkan ada pendaki di depan, adabnya salam pendaki. Kurang takui gitu ya. Coba tes dulu. Terus ke depan.
Peperan lah. Jauhan, Cok. Hah? Munduran. Atau munduran, Pak. 1 2 3. Ding Kiri kanan lah. kanan lah. 2 3. Sakading. Dang dung ding dang dung ding. Ding dang dung ding. Sakading. Dang dung ding. Sakading. Sakading. Ding. Yuk. 1 2 3. Takut. Pulang. Bulu kada ya, guys. Tapi abang ini yang sendirian di belakang jago juga ya. Masa cukup sabar. Asli. Kita kalau misalkan ada orang yang kayak gitu tuh yang sering ditinggal. Kalau misalkan gunung kita ke bawah ngajak orang kayak gitu tuh. Aku juga baru tahu mereka tuh kayak gitu asli. Masih anak-anak wajar. Anak apa itu mah? Anak bagong. Anak anjing. Dari puncak Gunung Sanggabuana kami menyaksikan matahari terbit membelah kabut di batas Cakrawala. Oh iya, malam kemarin kami tiba pada area camp pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena di tengah jalur pendakian ada beberapa pendaki yang ditinggal oleh temannya. Terkadang ego untuk membuktikan diri paling kuat di gunung sangat berpotensi mencelakai rekan sendiri. Niat hati untuk mendapatkan validasi karena sampai lebih dulu malah bisa menjadikan itu sebagai cerminan ego seseorang yang sangat tinggi. Ya harapannya untuk pendaki-pendaki atau pendatang yang akan main ke Sanggabuana ini harap jaga kebersihan agar alam kita itu tetap indah, karena di Karawang tuh yang indah cuman di Sanggabuana ini. Ya betul. Dan salah satunya di sini itu Loji itu merupakan paru-parunya Karawang gitu. Jadi aku harap tetap dijaga dan dilestarikan itu kebersihannya. Acara ini bukan hanya opsi sampah saja. Beberapa kawan kami yang tergabung dalam tim mendapatkan hadiah pada saat panitia menggelar acara pembagian door prize. Satu hadiah berupa gelas dan satunya lagi berupa hammock. Lu harus minta ini. Dan menurut pengakuan kawan saya yang sedang mengikuti acara itu, nomor saya sempat disebut oleh panitia, tapi ternyata saya tidak mendengarnya. Sebaiknya untuk para pendaki ya, mau itu trail, tektok ataupun camping, harusnya bawa sampahnya kembali ke bawah ya, itu dibawa kembali ke bawah sampahnya, jadi jangan sampai ditinggalkan di Gunung Sanggabuana ini. Hanya boleh meninggalkan jejak, tidak boleh meninggalkan sampah. Perlu diketahui oleh semua orang, sampah bukan hanya benda mati. Ia adalah luka yang kita tinggalkan. Di tubuh gunung yang telah memberikan kita air, udara, dan kedamaian, ia adalah pengingat yang pedih bahwa keinginan yang kita nikmati seringkali kita bayar dengan kelalaian. Sanggabuana tidak pernah menolak siapapun yang datang. Ia menerima langkah kaki dengan sabar, menerima doa dengan tenang, bahkan menerima sampah dengan diam. Tapi, diamnya Gunung Sanggabuana bukan berarti ia tak sakit. Hutan yang dulunya berbisik, kini sesekali tercekik. Sungai yang dulunya jernih, kini membawa beban yang bukan miliknya. Tangan-tangan yang biasanya memegang tongkat, kini memungut sampah
dan sisa-sisa kelalaian. Sangat luar biasa, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata terhadap antusias pecinta alam yang komunitas-komunitas yang ikut serta di kegiatan hari ini. Sangat luar biasa, berterima kasih banyak atas partisipasi terhadap alam Sangga Buana yang kita jaga. Itu aja. Oke, ya, untuk kedepannya ya jaga kelestarian alam Sangga Buana yang berada di sekitar Karawang. Terus jangan buang sampah sembarangan. Untuk kedepannya buat teman-teman kita jaga bersama alam Sangga Buana ini. Jangan terlalu nyempet. Hari ini kita datang bukan hanya untuk mendaki. Kita datang untuk memulihkan. Kantong sampah yang kita bawa bukan hanya wadah, melainkan permintaan maaf yang terbungkus dalam tindakan. Kami, tim dari Mountain Friend Adventure, salam literasi untuk alam yang asri, melaporkan dari Buana 2026.